Yang pertama, Selection Tools atau dengan shortcut V, yang berguna untuk memilih atau menyeleksi beberapa objek. Jika ingin memilih banyak objek, kita bisa klik Selection Tools plus Shift. Maka objek yang terseleksi tidak hanya satu, tetapi juga banyak objek. Tools yang kedua ada Direct Selection Tools atau dengan shortcut A, yang berfungsi untuk memilih anchor point. For your information, anchor point adalah titik penghubung yang menghubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah objek. Tools yang ketiga ada Magic Wand Tool atau dengan shortcut Y. Berfungsi untuk menyeleksi banyak objek yang memiliki warna yang sama, mirip, ataupun mendekati. Semakin tinggi tingkat persentase tolerance pada fill color, maka semakin tinggi pula toleransi warna yang mirip akan ikut terseleksi. Sebagai contoh, ada beberapa kotak berwarna pink yang ingin saya seleksi. Tetapi, saya ingin menyeleksi kotak yang persentase warna pinknya sama. Maka saya centang fill color pada panel Magic Wand dan toleransinya saya atur menjadi 0. Maka yang akan terseleksi hanyalah kotak pink dengan persentase warna 86%. Namun, jika saya ingin menyeleksi kotak pink, tidak peduli berapa persentase warnanya, yang terpenting kotak yang berwarna pink terseleksi, maka tingkat toleransinya akan saya atur menjadi 50. Semakin tinggi angka toleransi, semakin banyak pula yang akan ikut terseleksi. Atau, kalian juga bisa dengan mengklik satu objek menggunakan Direct Selection Tools, kemudian klik icon Select Similar Options, lalu sesuaikan. Kalian ingin memilih fill color, stroke color, atau yang lainnya. Ini fungsinya sama saja seperti Magic Wand Tool dengan toleransi 0%. Tool selanjutnya adalah Pen Tool dengan shortcut P. Tools ini sangat familiar untuk para desain grafis. Pen Tool berfungsi untuk membuat objek, menghubungkan satu titik dengan titik lainnya sehingga membentuk sebuah objek. Ada juga Add Anchor Point yang berfungsi untuk menambahkan titik-titik poin pada pembuatan objek. Delete Anchor Point berfungsi untuk menghapus titik poin pada pembuatan objek. Sedangkan Anchor Point berfungsi untuk mengubah titik poin yang semula melengkung menjadi lurus. For your information, setiap titik anchor point jika diselect akan muncul dua garis handle. Kegunaan garis handle ini untuk mengatur kelengkungan garis yang terbentuk dari pen tool. Curvature Tool Shift. Tools ini berfungsi untuk membuat sebuah garis atau lengkungan atau juga objek yang secara otomatis pada titik ancor. Tools ini sebenarnya hampir sama dengan pen tool, hanya saja Curvature Tool Shift ini secara otomatis mengikuti titik ancor yang kita arahkan, sedangkan pen tool secara manual kita yang arahkan. Tool selanjutnya adalah teks. Teks ini digunakan untuk membuat sebuah tulisan. Namun ada banyak nih kategori teks dalam Adobe Illustrator dan berbeda-beda juga loh fungsinya. Yang pertama ini ada Area Type Tool. Area Type Tool berfungsi untuk membuat tulisan di dalam area objek. Pada penggunaannya, kalian tinggal mengarahkan tool ini pada garis dari objek yang akan kamu isi dengan tulisan. Nantinya, secara otomatis, kamu dapat menulis di dalam objek tersebut. Lalu, ada Type on a Pad Tool yang berfungsi untuk membuat tulisan di bagian luar objek. Pada penerapannya, tulisan tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk dari objek. Selanjutnya ada Vertical Type Tool
yang berfungsi untuk membuat format tulisan dengan bentuk urutan ke bawah. Nah, vertical type tool ini sama seperti area type tool, hanya saja tulisannya mengarah ke bawah, vertikal. Vertical type on a pad tool juga sama seperti type on a pad tool. Teksnya berada di bagian luar objek, hanya saja mengarah ke bawah. Yang terakhir ada touch type tool yang berfungsi untuk menyeleksi satu huruf yang pada tulisan. Nantinya dengan tool ini kamu dapat melakukan berbagai tindakan pada huruf yang telah diseleksi. Misalnya, kalian bisa merubah ukuran atau merubah posisi. Tool selanjutnya ada line segment tool yang berfungsi untuk membuat sebuah garis, baik itu lurus, melengkung, atau bentuk-bentuk lainnya. Kalau kalian ingin membuat sebuah garis lurus, kalian bisa pakai line segment tool plus shift. Arc tool berfungsi untuk membuat sebuah garis lengkung, atau lebih tepatnya seperti setengah lingkaran. Kalau spiral tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk garis yang melingkar, atau spiral. Rectangular grid tool berfungsi untuk membuat objek berupa kotak dengan bentuk kolom atau kotak-kotak kecil. Sedangkan polar grid tool berfungsi membuat objek dengan bentuk garis yang terdiri dari beberapa lingkaran. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah ya, sambil belajar fungsi-fungsi dari line segment tool ini. Tool selanjutnya ada rectangle tool atau dengan shortcut M yang berfungsi untuk membuat sebuah persegi, lingkaran, dan lain-lain. Semua tools yang ada di sini berfungsi untuk membuat objek, hanya saja objek yang dibuat ini berbeda-beda bentuknya. Seperti rounded rectangle tool yang fungsinya hampir sama dengan rectangle tool, yang membedakan hanya sudut sikunya. Selain itu juga ada ellipse tool yang fungsinya untuk membuat objek lingkaran atau elips. Ada juga polygon tool yang fungsinya untuk membuat objek dengan berbagai sisi atau sudut. Kita bisa atur berapa sisi atau sudut yang kita inginkan dengan cara klik kiri 2 kali. Lalu di sini atur size-nya mau berapa. Nah, kalau 6 dia akan membentuk sebuah 6 sisi. Kalau 7 dia akan membentuk sebuah 7 sisi. Dan begitu pun seterusnya. Star tool juga sama. Hanya saja star tool ini fungsinya kan untuk membuat objek bintang. Tapi kita juga bisa atur ingin beberapa sisi atau points. Kalau di sini namanya points. Mau 10, 11, 12 kita bisa atur. Dari kelompok rectangular tool di atas, pada saat membuat salah satu bentuk yang diinginkan, tekan dan tahan tombol shift bersamaan dengan drag kursor sehingga nantinya akan terbentuk secara simetris dan juga teratur. Tool selanjutnya ada shaper tool yang berfungsi untuk membuat objek dengan cara menggambar pola, kemudian akan menjadi hasil yang sempurna secara otomatis. Misalnya, kita membentuk lingkaran dengan secara asal-asalan, tapi setelah jadi nanti otomatis akan terbentuk sebuah lingkaran yang bulatnya sempurna. Pencil tool sebenarnya fungsinya juga hampir sama dengan shaper tool, hanya saja hasil pencil tool mengikuti gambar yang kita buat. Selain itu ada smooth tool yang berfungsi untuk mengatur letak ancor pada garis yang sudah dibentuk. Path eraser tool berfungsi untuk menghapus garis. Caranya adalah kita klik atau select dulu objek yang ingin kita hapus garisnya, kemudian klik Path eraser tool, lalu arahkan pensilnya ke garis yang ingin kita hapus. Eraser tool, seperti namanya dan seperti pada umumnya, tool yang digunakan ini untuk menghapus sebuah objek. Scissors tool berguna untuk memotong atau membelah sebuah objek di bagian pad. Pad ini adalah sebuah garis yang menghubungkan titik ancor yang satu dengan yang lainnya. Cara menggunakan scissors tool ini gampang banget. Kita tinggal arahkan kursor ke bagian pad yang ingin kita potong atau kita belah.
Knife tool ini fungsinya hampir sama seperti scissors tool, yaitu untuk memotong atau membelah sebuah objek. Perbedaannya adalah di cara penggunaannya. Cara menggunakannya kita tinggal drag aja ke objek yang ingin kita potong, lalu sesuaikan arahnya. Misalnya di sini saya pengen membelah kotak ini menjadi 2 bagian. Langsung aja kita drag seperti ini. Nanti hasilnya kotak ini akan terbelah menjadi 2 seperti ini. Rotate tool berfungsi untuk memutar atau merotate sebuah objek. Sedangkan reflect tool berfungsi untuk mengflip sebuah objek. Cara menggunakannya, kita tinggal klik 2 kali pada icon tool rotate dan reflect. Kemudian untuk rotate tool kita tinggal atur angle-nya mau berapa derajat. Sedangkan untuk reflect tool kita tinggal atur mau flip ke kanan kiri atau ke atas bawah. Tool selanjutnya ada scale tool yang berfungsi untuk merubah ukuran objek dengan cara klik tahan pada salah satu titik kurva, lalu drag dan sesuaikan ukuran, sambil tahan shift untuk mendapatkan bentuk gambar yang sama saat proses scale tool. Shear tool berfungsi untuk memiringkan bentuk objek secara vertikal ataupun horizontal. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang simetris, jangan lupa tahan dengan menggunakan shift. Reshape tool ini fungsinya hampir mirip dengan add anchor point tool, yaitu untuk menambah titik ancor. Sebelum menggunakan reshape tool ini, kita select dahulu objeknya, kemudian baru kita bisa menambahkan titik ancor ataupun menggeser objek. Tool selanjutnya ada width tool. Di dalam width tool ini banyak kategori-kategori lainnya. Sebenarnya fungsinya hampir sama semua, yaitu untuk mendistorsi objek. Yang membedakan adalah masing-masing mempunyai bentuk distorsi yang berbeda-beda, sesuai gambar icon tool yang terlihat. Icon yang pertama atau tools yang pertama di sini ada width tool. Pada dasarnya, tool ini akan memudahkan pengguna ketika mengubah tebal tipis suatu objek. Atau lebih tepatnya adalah stroke. Ingat ya teman-teman, hanya stroke yang bisa kamu ubah dengan tool yang satu ini. Jadi, kamu bisa mengubah tebal sebuah stroke sesuai dengan selera. Lalu selain width tool, ada juga warp tool atau dengan shortcut Shift plus R. Ini cara penggunaannya mudah banget teman-teman. Kalian tinggal mengklik kursornya aja ke sisi-sisi objek, lalu nanti mereka bisa melengkung keluar atau melengkung ke dalam tergantung dari kalian menggerakkan kursornya. Teman-teman, seperti yang sudah saya infokan di awal bahwa tools yang ada di kategori width tool ini sebenarnya cara penggunaannya sama, hanya saja yang membedakan itu bentuk dari distorsinya. Kalian juga bisa mengkreasikan sendiri, mencoba-coba di rumah sesuai dengan kreativitas kalian. Tool selanjutnya berhubungan dengan warna gradasi atau yang sering kita sebut dengan gradient. Gradient berfungsi untuk membuat atau mengedit gradasi warna pada sebuah objek. Caranya dengan memilih gradient tool, kemudian drag tool ke dalam objek yang akan diberi gradasi warna. Kita juga bisa mengedit atau memilih warna gradasi pada titik gradient sesuai dengan yang kita inginkan.